Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham biasa teknikal teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat, 2 Januari 2026, udah tahun baru ya kita ya. Dan seperti biasa, nanti kita sama saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton, pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS yang publik. Teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Itu gratis, dan tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu simak video yang ini pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan apabila teman-teman mau mendaftar, nanti tinggal submit aja, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja, seperti itu. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik pilih satu lalu selesaikan administrasi. Ini ya, join, pilih salah satu lalu selesaikan pendaftarannya. Teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham, yang mana isinya adalah konten di setiap hari Minggu. Jadi ini hari Jumat ya, kebetulan besok Minggu juga akan ada konten member only video. Teman-teman bisa subscribe bagi yang pengen mengaksesnya juga. Isinya apa? Jadi nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, lalu juga akan ada watchlist saham, jadi stock pick yang bisa dieksekusi. Seperti itu akan ada 1-3 saham dan cenderung untuk swing trading. Jadi yang pengen ke Telegram silahkan, mau ke YouTube pun juga silahkan juga. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG cakep ya, melanjutkan kenaikan rebound kemarin. IHSG naik 1,17% dengan candle yang bagus, dan transaksinya pun juga besar lagi. Ya, walaupun sebenarnya masih Jumat ya, besok juga Sabtu Minggu, cuman kalau kita perhatikan hari ini flow-nya mulai ramai lagi. Ya, semoga 2026 banjir likuiditas lah, sesuai dengan temanya potong suku bunga, guyuran likuiditas, dan lain sebagainya. Semoga jadi tahun yang bagus, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan memang kerasa ya, ini memang apa ya namanya, dibandingkan kemarin-kemarin, seminggu yang lalu lah sebelum kita liburan akhir tahun ya, itu kan likuiditas sepi, kering ya, transaksinya mengecil dan lain sebagainya, saham-saham nggak pada gerak, kalau gerak juga cuman jebol support naik lagi, breakout resist turun lagi, dan seterusnya. Tapi hari ini mulai nge-spike lagi, transaksinya menguat, dan IHSG pun ditutup dengan candle yang solid. Weekly-nya pun kalau kita lihat juga sudah bagus ya, nih IHSG harusnya. Ini cakep banget weekly-nya IHSG, dan saya rasa sih akan ada potensi besok kita melanjutkan kenaikan, seperti itu. Memang market masih bullish ya, dan kemarin turun adalah kesempatan untuk beli, bahkan nggak sampai ke supportnya 8.500 sudah rebound lagi. PR sekarang tinggal all time high aja apabila IHSG berhasil breakout area 8770, which is chance-nya sangat besar. Kalau berhasil break 8770, maka akan ada upside, saya rasa mungkin sekitar 8.800 sampai 9.000, seperti itu. Dan ya, itu tinggal perlu break aja dari all time high-nya, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support saat ini itu ada di 8.640 lah, baru nextnya di 8.550. Tapi kalau dilihat dari candle dan lain sebagainya, saya rasa besar potensinya IHSG minggu depan lanjut menguat, seperti itu.
Itu untuk ISG ya, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari apa nih yang kita bahas hari ini. Bumi kita update view-nya lah ya. Kok sepertinya kemarin agak ekstrim pembahasan saya ya. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini Bumi naik 14,75%, candlenya bagus, dan volumenya pun juga bagus juga. Kemarin memang sempat saya bahas ya, karena Bumi ini posisinya baru di area swing high-nya ya. Jadi dia ini punya sebuah uptrend channel ya, dimana ini adalah swing low, swing high, swing low, lalu ini dia berada di area swing high-nya. Maka ya memang benar ada potensi kalau dia mau swing low besarnya, turun bahkan sampai 100 tuh masih bisa. Tapi yang terjadi apa? Tidak. Bumi ini konsol di ketinggian, di resisten, dan bahkan kalau kita perhatikan dia berhasil breakout area swing high-nya. Artinya apa? Artinya slope akan lebih menguat ya. Kenaikannya bakalan kencang lagi Bumi ini. Maksudnya gimana Mas? Ya maksudnya kalau kita perhatikan ya, di sini dia ini kan punya slope, anggaplah di sini berapa derajat nih? 45 gitu ya. Cuman kalau kita perhatikan saat ini dia sudah di kemiringan 90 derajat dan ya masih tidak swing high. Jadi ya yang terjadi dia masih akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Penjelasannya kira-kira seperti itu, kayak gitu. Terus pertanyaannya sekarang kira-kira Bumi bisa kemana Mas? Nah, kalau kita perhatikan juga selain dari area swing high-nya, Bumi itu kan kemarin sudah breakout dari Fibonacci 0,382, itu di sekitar 360 dan di area resistnya juga. Dan saat ini saya rasa Bumi ini kalau pakai Fibonacci, resistnya itu selanjutnya di sini. Ini kita pakai bigger view ya. Next-nya itu di 660 ya, itu kalau pakai Fibonacci. Dan kalau diomongin bisa nggak Mas? Ya saya rasa chance-nya besar sekali untuk dia menuju ke 660 seperti itu. Wah, upside-nya masih tinggi, hajar kanan ya, jangan gitu juga ya. Tetap perlu di-manage resikonya dan lain sebagainya. Cuman kalau saya rasa melihat kondisi dia sudah breakout dari 382, besar potensinya Bumi menuju target terdekat 660, baru setelah itu 1200. Cuman dalam perjalanannya tetap perlu dikawal. Highlight-nya adalah itu. Tapi sebelum menuju ke sana, 660 ada area kuat juga dari Bumi ini, itu di sekitar area sini ya. 460 lah. 460 sampai 510 ya. Di situ akan ada resist dan saya rasa di situ Bumi akan merespon terlebih dahulu seperti itu. Resist yang cukup kuat ini kenaikan di tahun 2016 2017 ya. Dia ada puncak lalu koreksi meninggalkan korban di sana dan ya tuh untuk target atau kisi-kisi dari Bumi. Next resistnya ada di 460, 520, baru setelah itu 660 seperti itu. Kalau kita coba pakai VPVR ya, kita cari sebenarnya volume Bumi ini kebanyakan di mana sih sejak dia IPO. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dari bentuknya ya, udah menarik banget Bumi ini. Ternyata di bawah kemarin dikumpulin semua. Ya kalau ngelihat bentuknya kayak gini sih, besar sih potensinya Bumi jauh. Penjelasannya gimana? Ya kira-kira gini lah. Transaksi itu banyak terjadi di bawah. Ya, ini kalau kita perhatikan kan dari 400 ke bawah itu kan transaksi ini kan ukurnya dari IPO ya. Dari tahun 2005, 2006 tadi kan saya kliknya di sini. Transaksi itu banyak terjadi di bawah. Ya, itu range anggaplah 400 ke bawah, 400 sampai 50. Nah, pertanyaannya apabila asumsinya adalah area tersebut adalah area buy, nah kira-kira si bandar mau jualan kemana? Nah itu analogi paling simpel kayak gitu. Cuman ya tetap jangan FOMO, tetap dalam perjalanannya perlu dikawal. Simpelnya untuk target atau resist terdekat di 460, lalu habis itu 520, 660, terus ini juga ada resist juga ya 840, baru setelah itu 1200. Tapi kalau dilihat saya rasa besar chance-nya menuju ke 1200. Cuman ya tetap perlu dikawal seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, kalau sekarang supportnya di mana? Jadi kalau kita perhatikan ya, Bumi ini kan juga kenaikannya menggunakan sebuah uptrend channel ya. Ini di sini dia punya channel. Karena yang namanya pergerakan harga itu pasti ada channelnya. Nah, nih
dia kan ada uptrend channel ya. Ini di sini dia swing high, terus di sini dia swing low, swing high, ini swing low lagi, dan sekarang dia sedang menuju ke target swing high-nya, seperti itu. Kalau ditanya kira-kira target higher high-nya kemana, untuk saat ini bumi ada di, nah kita bisa tarik Fibo dari 400 sampai bawahnya di 330. Nah, target higher high saat ini ada di 430 sampai 450. Pas ya dengan tadi ya, resistnya juga 460. Artinya apa? Nanti ketika masuk 430 itu sudah mulai masuk ke area kuat. 430 sampai 520 itu adalah area kuat dari bumi. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau dilihat dari candle dan volumenya change breakout saya lihat ada. Cuman ya lagi-lagi tetap perlu dikawal. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini dari bumi. Cakep banget. Ini cengdongnya keluar lagi. Terus disertai dengan retail juga. Sedangkan yang serap ada si AKBK ini. Ya, masih bagus. Ini udah saya tandain juga ini resistnya 450 sama 520. Nanti dimana dia kena swing high itu tergantung juga kekuatan naiknya. Kalau misalkan besok arah ya mungkin bisa aja dia reject di 520 ya. Misalkan besok arah nih, 535. Ini kan udah kena swing high. Nanti dia konsol lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia naiknya pelan-pelan 2%, 3%, 5%, ya bisa aja naiknya mulus terus nggak pakai konsol. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi, so far masih bagus lah. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek Dewa, yang mana hari ini dia sudah berhasil all time high. Ya memang 2026 seasonnya sahamnya Pak Bakri ya. Oke, kita bahas Dewa, dimana ini dia naik 11,94%, candlenya bagus, transaksinya pun juga agak lumayan ya, volumenya masih lumayan bagus lah. Dan kalau kita perhatikan dari big view-nya, Dewa ini sudah all time high ya. All time high baru, karena sebelumnya dia all time high di 740, dan itu tahun 2007 di 740. Sedangkan hari ini dia sudah closing di 750. Ya sebenarnya ada target ya dari Fibonacci-nya. Ketika dia higher high, targetnya itu lumayan, itu di sekitar sini lah ya. Saya mungkin nggak pengen sebut angkanya biar nggak bias. Cuman yang jelas dalam perjalanannya tetap perlu dikawal. Apa ya? Kalau kita lihat chartnya dari monthly itu bagus banget sebenarnya dari Dewa ini. Cuman ya pengen naiknya kenceng nanti juga kalau koreksi juga pasti akan kenceng juga. Yang jelas selama dia masih uptrend masih bisa diikuti momentum kenaikannya. Tapi kalau misalkan dia udah putar balik itu yang perlu batasi resiko seperti itu. Target all time high-nya jauh dah gitu aja. Itu hitungan MSCI juga masih lumayan jauh. Cuman ya dalam eksekusinya tetap perlu dikawal. Jangan langsung wah Dewa mau kesini hajar kanan, jangan juga. Tetap perlu dikawal perjalanannya. Kalau ngomong support saat ini sebenarnya Dewa ini masih di area 530. Jadi ya itu batasi resiko aja, jangan sampai FOMO. Nah, kalau kita perhatikan ada potensi Dewa slope-nya mau menguat ya. Dari yang di sini dia kemiringannya 45 derajat, anggaplah. Nah, ini dia mau mulai masuk ke ya asumsikan 30 derajat lah, udah mulai menguat seperti itu. Nanti akan masih ada upside dan lain sebagainya. Naiknya kenceng, konsol kenceng, naik lagi, turun, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tuh, yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau ngomongin target higher high-nya, saat ini Dewa itu ada di udah kena sebenarnya 700 sampai 750. Makanya kemarin ada reject ya. Ya sebenarnya udah sky is the limit sih untuk si Dewa ini. Tinggal dikawal aja dalam perjalanannya. Paling enak adalah kita kawal pakai trailing stop ya. Ini bisa pakai EMA 5 atau kalau teman-teman average-nya bagus bisa pakai EMA 10 atau bisa pakai EMA 20. Yang jelas ini adalah indikator tren. Jadi selama dia trennya tidak patah masih bisa di hold seperti itu. Itu untuk dalam kondisi naik volatil atau slope yang kuat bisa menggunakan EMA 5. Dan saat ini trailing stopnya di 670 ya. Selama nggak jebol area tersebut Dewa masih akan terus berlanjut. Transaksi harusnya sih bagus ya, price actionnya bagus, transaksinya juga seperti biasa.
Seperti itu. Batasi resiko aja. Sudah, sky is the limit. Udah nggak ada lawan lagi Dewa ini. Tinggal menuju ke targetnya aja. Untuk Dewa kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si bull. Kemarin udah kita bahas ya, biar nggak bull terus. Humi juga kemarin udah kita bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Humi bisa cek video kemarin aja. Yang jelas dia sudah berhasil all time high. BBCA, Goto ini juga cakep. Masih on track juga dengan view-nya ya. Memang tarikannya hari ini si Goto ini. Kita coba update deh view-nya deh. Kalau teman-teman masih ingat, memang ini kesempatan untuk beli Goto ini. Cuman ya udah mulai naik hari ini si Goto. Oke, kemarin memang spare-nya sampai ke 60 ya. Ada support 1 di 64, support 2-nya di 60, dan dia bertahan di support 1-nya di 64. Hari Goto naik 7,81%, candlenya bagus, volumenya juga bagus ya. View terakhir, yang pertama dia ada falling wedge, sudah berhasil breakout. Yang kedua dia ada inverted head and shoulder atau Quasimodo, di mana shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan dia sudah berhasil breakout. Maka turun adalah sebuah buy on weakness. Memang pada saat itu spare-nya saya sampai 60 ya, nih, karena sampai 60 dia masih nggak jelek ya, karena juga ada tambahan bearish divergence, di mana harganya higher high, sedangkan indikatornya lower low ya. Maka sebenarnya buy target itu dia ada target ke 60. Cuman ya ternyata market berkata lain, Goto itu turun cuman sampai 64, lalu sekarang sudah menguat dengan candle dan volume yang bagus juga. Nah pertanyaannya adalah, habis ini Goto kemana mas? Pasti kan pertanyaan kayak gitu. Ya seperti biasa, setelah swing low, terbitlah swing high. Dan kalau menurut saya, Goto saat ini besar potensinya dia akan higher high. Alias apa? Alias breakout area 73. Ya, seperti itu. Karena ini dia punya low, high, higher low, higher high, higher low. Nextnya most likely adalah sebuah higher high. Kalau kita perhatikan ada sebuah fair value gap cukup besar di sini ya. Pada tanggal 15 Mei ini itu di sekitar 76 sampai 78, dan saya rasa itu akan jadi target terdekat dari si Goto ya. Apabila dia besok berhasil breakout area 72 sampai 73, maka target upside-nya adalah ke sekitar 78 sampai 76 seperti itu. Untuk support masih lumayan ya, itu di sekitar 65 support dari Goto. Sedangkan untuk resist itu ada di 76 sampai 78. Itu resist terdekat. Nah, kalau itu tadi dari small view-nya Goto ya. Kalau ngomongin big view, Goto ini juga sebenarnya kalau saya bilang juga sudah bagus. Kenapa? Karena yang pertama sebenarnya dia sudah breakout dari downtrend line ya. Nih, ini kan dia punya downtrend terakhir ya. Setelah koreksi kuatnya, ini kan mulai koreksi lemah, sudah breakout, sedang retest, dan ya kalau sampai Goto breakout 87, maka dia akan memulai fase bullishnya, yang artinya sudah bisa di swing karena tren besarnya sudah terbentuk seperti itu. Tapi ya selama belum break yang 87, lebih baik buat tektok dulu, naik jual dulu, turun beli lagi, dan seterusnya. Untuk sekarang support itu 65 sampai 63, sedangkan resist di 73, terus habis itu 76 sampai 78. Apabila break yang 87 baru akan lebih cakep lagi. Dan kalau saya lihat dari volumenya ya, sepertinya potensinya ada. Seperti itu. Kita lihat transaksinya bagus ya, terjadi akum. AG ini broker apa ini? Jarang muncul. Kiwom Sekuritas. Wes, mantap. Jarang-jarang saya lihat AG. Tuh, so far so good, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh, untuk Goto kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRMS ini juga cakep ini sebenarnya ini. Cakep-cakep barangnya Pak Bakri. Wah, ini juga AKBK ini. Besok lanjut juga sih itu BRMS. Bahas nggak nih BRMS? Boleh lah ya. Kita bahas BRMS. Edisi weekend banyak yang kita bahas. Oke, BRMS ini naik 7,27%, candlenya bagus, volumenya juga agak lumayan, dan ya transaksinya tadi juga cakep. BRMS perlu diingat dia sudah di all time high ya. Kemarin sempat all time high di 1300.
Cuman by big view dia itu sudah all time high ketika breakout 725. Dan target selanjutnya sebenarnya masih lumayan jauh, ya itu spill-spillannya di sini. Tapi ya itu jangan sampai bias ya, dalam perjalanan tetap perlu dikawal. Turun juga diatur, naik diatur, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan saat ini, BRMS ini sedang punya sebuah trend channel juga, di mana ini swing high, swing low, kemarin dia swing high. Dan ya, kalau kita perhatikan, di mana dia itu tidak sampai ke area swing low-nya, maka ada potensi slope-nya BRMS ini mau menguat juga, kayak gitu. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia harus breakout 1220. Jadi apabila dia break 1220, maka BRMS akan mulai naik kencang lagi, seperti itu. Kira-kira view-nya jadi seperti ini ya. Ini channel barunya dia ya. Akan ada resist itu nanti sekitar 1325, baru next-nya di all time high, seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau teman-teman punya BRMS ya, itu resist ada di 1220. Kalau misalkan dia breakout, next-nya adalah di 1325. Kalau break lagi, maka sky is the limit. Sedangkan support dari BRMS terdekat di 1100 ya. Selama nggak jebol yang 1100 itu masih oke. Dan sebenarnya by structure ya, BRMS itu baru jelek kalau jebol yang 950. Itu ya. Jadi di sini kan dia punya sebuah support structure di 950. Jadi selama nggak jebol yang 950, BRMS ini masih oke. Arahnya juga cakep. Dan yang penting sama selalu batasi resiko, gunakan area tadi. Support terdekat itu tadi 1100 sampai 1070. Sedangkan resist ada di 1200, baru setelah itu 1300 sekian. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Transaksi juga cakep ya, AKBK. Semua saham Pak Bakri AKBK. Tuh. Indikasi yang bagus lah untuk besok Senin kayaknya pada lanjut untuk saham-sahamnya Pak Bakri. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek Inet. Inet ini juga kayaknya mau bagus ini. Calon-calon IHNS, shoulder kiri, head, shoulder kanan. BMRI, Raja, Raja Pinbar, Energi, CDIA. Sebenarnya narasinya lumayan oke ya, CDIA ini. Kapal-kapalan baru pada jalan kan butuh pelabuhan nih. CDIA kan salah satu bisnisnya kan dia punya pelabuhan. Cuman ya kita lihat broksumnya deh. Kalau bagus saya bahas. Belum menarik. Dan jujur ya wajar lah ya. Apa yang sudah naik pasti ada rehatnya juga. Kalau saya perhatikan sepertinya saham Pak PP cenderung wait and see untuk saat ini. Tuh. As simple as likuiditasnya baru keserap ke konglo yang lain ya, yaitu Pak Bakri. Sepi-sepi lah volumenya. Nih. Tuh, dan kalau ditungguin terus juga agak kurang. Karena dia tidak sedang trending ya, seperti itu. Jadi mungkin wait and see dulu untuk sahamnya Pak PP untuk saat ini. MBMA. Kita coba update view-nya MBMA ya. Ini ada stock pick di grup, ada stock pick di YouTube juga untuk MBMA ini. Oke, kita bahas MBMA di mana hari dia berhasil naik 8,77%. Candle-nya bagus, volumenya pun juga bagus untuk si MBMA ini. Dan ya, ini masih on track. Dia channelnya mulai melemah sebenarnya kalau dari MBMA. Memang masih uptrend, tapi slope-nya mulai melemah ya. Nih. Dan selama dia tidak patah, di sini kan dia kuat nih. Nah, di sini kan dia kuat ya. Terus di sini kan dia mulai melandai nih. Nih. Nah, di sini kan dia mulai melandai kan. Nah, di sini dia lebih landai lagi. Ya lama-lama juga akan selesai juga trennya. Kalau tidak berhasil menguat lagi ya momentumnya. Salah satu slope atau tren itu kan bisa untuk mengukur momentum juga. Ketika naiknya kenceng ya pasti kayak gini. Naik ini kan di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kan dia slope-nya kuat. Itu ketika dia breakout naiknya 25%, turunnya ARB, tuh naiknya lagi sekian persen, turunnya lagi dan seterusnya. Tapi ketika melandai ya itu kayak gitulah. Nah, yang jelas untuk saat ini MBMA berhasil naik 8,77%, candle-nya lumayan bagus dan volumenya pun juga lumayan juga. Terakhir MBMA, ini dia punya channel ya, swing high, swing low,
swing high, lalu dia membentuk sebuah rising wedge, disertai juga dengan bearish divergence, di mana harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Yang terjadi dia cari swing low menuju ke area low atau supportnya itu di sekitar 530 ya. Sempat konsol sekian minggu dari awal Desember, 1 bulan bahkan, bottom di 1 Desember sampai kemarin dia mulai break di 29 Desember. Dan saat ini MBMA sudah kembali menguat sampai ke 620. Kalau dari view swing, sebenarnya MBMA ini ada upside ke sini, sekitar 860 ya. Itu kalau dari view swingnya. Cuman kalau kita perhatikan dia akan ada area kuat itu sekitar 700. Ini yang kemarin dia gagal break 2 kali ya. Nih. Tuh. Apakah kali ini akan breakout? Sepertinya ada potensi ya. Kalau kita lihat dari candlenya, teman-teman bisa perhatikan. Ini kita pakai weekly ya. Di sini kan candlenya solid, ini mulai banyak shadownya. Rising wedge banyak shadownya lagi. Nah ini weekly-nya mulai close dengan solid lagi. Siapa tahu memang MBMA sudah jatahnya breakout 725. Yang jelas apa? Kalau berhasil break yang 725, maka besar potensinya MBMA ini menuju all time high sesuai target higher high-nya juga di sekitar 860. Seperti itu. Artinya apa? Untuk saat ini MBMA upside-nya masih bagus. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Dia harus breakout 750 dulu, baru setelah itu ke 860. Untuk support sekarang ada di 570 ya, untuk si MBMA. Dan saya rasa kalau misalkan dia ada koreksi, itu menarik untuk di collect kalau teman-teman belum punya barang. Ya. Cuman kalau kita perhatikan saat ini dia ada reject dari Fibonacci 0,5 ya, di 630. Dan opsinya adalah kalau nggak naik ya pasti turun. Dan apabila dia ada turun, koreksi mungkin di 590 sampai 570 itu menarik untuk buy on weakness. Sedangkan kalau misalkan besok dia lanjut, jangan FOMO karena di 655 ini ada resist kuat Fibonacci 0,618. Mungkin ya kita bisa bikin dua skenario, di mana skenario buy on weakness-nya, bukan skenario buy on weakness sih. Skenario misalkan besok Senin dia melemah, bisa bow sampai 580. Tuh. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau besok dia naik dulu. Kenapa? Ya seperti biasa ya, reject di 0,618 itu indikasinya dia mau higher high ya. Jadi mungkin lebih baik skenario gini, 0,618, nanti di sini dia retrace entah sampai 600 atau 570, baru setelah itu tarikan selanjutnya ke higher high-nya, seperti itu. Itu untuk si MBMA, jadi kalau punya barang bisa atur-atur di area-area tadi ya, bisa trimming ketika menyentuh area-area kuatnya. Resist sekarang 630, 655, 700, 750. Sedangkan untuk support terdekat masih di 570. Kalau punya barang di bawah 570, saya rasa itu sangat menarik untuk di hold. Transaksi seperti biasa, price action bagus, transaksinya pun juga auto bagus. Ini juga katalisnya juga cakep ya, MBMA, nikelnya juga lumayan bagus, sempat dikumpulin juga, jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk MBMA kita lanjutkan, saya pengen coba cek BKSL udah mulai menguat ya, udah kena bottomnya, udah mulai rebound. Lead kapal-kapalan Ratu Bufa SMDR. Oke, saya pengen untuk kapal kali ini kita bahas SMDR ya. Oke, kita bahas SMDR di mana hari ini dia naik 12,76%. Candlenya bagus dan volumenya pun juga bagus ya. Ini kalau pakai view weekly, di mana SMDR ini sebenarnya sudah cakep semenjak dia breakout downtrend besarnya ya. Di sini dia punya downtrend sejak tahun 2022 dan kemarin berhasil di break pada bulan Juni 2025. Break, swing high, lalu dia konsol, swing low sampai Oktober, cenderung ranging atau sideways. Di mana range-nya adalah area 360 sampai supportnya di 300. Ya, ini dia kemarin ranging, same high, same low, same high, same low, same high, dan akhirnya dia berhasil breakout dari area 370 seperti itu. Dan kalau kita lihat dari big view ya, besok dia akan kena area kuat itu di 466 ya.
Jadi tetap jangan FOMO apabila ada reject kuat dari SMDR, itu bakalan jadi potensi swing low atau konsolidasi terlebih dahulu ya. Karena di 466 sampai 470 ini ada resist cukup kuat ya. Nanti opsinya adalah dia swing low, turun, atau enggak dia nyamping konsol seperti itu. Yang jelas kalau dari view saat ini dia masih punya structure uptrend dan dari volume juga masih bagus banget, maka bisa dikawal pergerakan dari si SMDR ini. Baru memang dia mulai masuk ke area kuatnya ya, ini di 466. Tapi kalau potensi break juga kalau menurut saya ada. Yang cakep adalah kalau dia berhasil break ya, 466 sampai 488 ini, artinya apa? Slope-nya akan menguat, alias naiknya lebih kencang lagi, seperti itu. Jadi ya kalau tidak dari sektoral, volume, dan lain sebagainya, saya rasa masih menarik untuk di hold kalau teman-teman punya barang. Kalau kita perhatikan strukturnya juga bagus, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Tuh, lebih ke wait and see dulu. Kalau sudah punya barang siap-siap trimming kalau kena resist ya. Kalau belum punya barang amannya wait and see dulu. Cari konsolidasinya untuk pijakan entry. Seperti itu. Transaksi kalau kita lihat ya seperti biasa, ya itulah ya. Yang bisa bikin candle cantik itu juga uang-uang pinter. Jadi ya wajar kalau misalkan ketika price actionnya bagus, transaksinya pun juga bagus. Ini juga udah dikumpulin sejak lumayan lama ya SMDR ini. Break, retest, ini juga dikumpulin lagi dan seterusnya. Batasi resiko aja. Untuk SMDR kita lanjutkan. Saya pengen coba cek mungkin terakhir ya, WiFi akumnya belum ada sih. VKTR ini juga mantap ya, VKTR masih kuat uptrendnya. IMPC aman, Medco. Nah, saya pengen bahas Medco aja deh. Ini mungkin perwakilan minyak ya. Narasinya kapal itu kan sebenarnya sama minyak. Nah, kita bahas minyaknya sekarang. Oke, kita bahas Medco, di mana hari ini dia naik 7,81%. Setelah lama konsolidasi, akhirnya jalan juga. Dengan candle yang cakep dan volumenya pun juga sudah mulai bagus. Ya. Kalau kita perhatikan, Medco ini juga dia kemarin habis swing low. Saya pengen hapus dulu deh biar bersih gambarnya ya. Nih, dia kemarin habis swing low dan saat ini dia sudah berhasil breakout dari area konsolidasinya. Di sini kan dia cenderung konsol di bawah area 1350 ya. Nih. Low high, ini juga salah satu stock pick di YouTube. Relatif same low, lalu dia sudah higher high dan akhirnya hari ini berhasil breakout dengan volume yang bagus. Kalau punya barang dengan average di bawah 1350, saya rasa masih layak untuk di hold karena perjalanannya harusnya sih baru akan dimulai. Kalau kita perhatikan dari big view-nya untuk si Medco ini, dia juga masih cenderung bullish ya, karena dia punya sebuah higher low dan juga higher high seperti itu. Terakhir pun juga dia kena area trend line. Jadi ya sebenarnya Medco ini dalam posisi yang cakep lah tuh. Dia punya trend line, low high, higher low, higher high, higher low, dan kemarin sebenarnya dia sempat higher high, tapi agak disayangkan shadow doang ya, karena itu pakai monthly. Kalau pakai weekly-nya kita perhatikan dia cenderung belum break juga sebenarnya kalau dari weekly-nya. Jadi untuk saat ini kita bisa asumsinya ya untuk saat ini ya, Medco ini sedang ranging ya, dari 1700 sampai area 885. Tapi dia masih punya structure uptrend. Kenapa? Karena kemarin dia berhasil break off structure. Nih ya, ini kan same low, same high, same low, same high. Cuman di sini dia ada break off structure, low, high, higher low, higher high. Maka memang turun ini adalah sebuah buy on weakness. Karena dia berhasil break off structure atau berhasil higher high kayak gitu. Dan dari situ kita bisa tarik sebuah channel untuk si Medco ini sendiri, di mana ini adalah swing low-nya, maka dia ada potensi menuju ke area swing high-nya seperti itu. Kalau ini kayaknya nak pakai daily dah kita dah daripada pakai weekly.
Nih ya, eh enak pakai weekly ternyata. Banyak false breaknya soalnya. Tuh. Dan ya, kalau memang dia mau swing high alias dia kembali higher high, maka Medco harus break 1750. Cuman yang perlu diperhatikan tadi 1700 itu ada resisten yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan dia gagal break 1700 perlu waspada ya, karena itu di area resist rangingnya seperti itu. Untuk sekarang support di 1350, selama nggak jebak 1350 harusnya oke. Tapi kalau saya lihat dari pergerakannya kali ini ya, sepertinya bakalan bagus Medco ini. Karena apa? Kalau kita perhatikan pergerakannya solid-solid. Teman-teman bisa lihat ya, ketika swing yang di sini, candle-nya ini kecil-kecil ya. Ini kan mengindikasikan dari pergerakan yang kurang solid ya. Atau apa ya, momentumnya lemah lah. Ya kalau momentum tuh kemiringan sih. Tapi kalau candle-nya kecil-kecil tuh apa ya, dominasi mungkin ya. Nih, dia naiknya kecil-kecil dan seterusnya, naik besar shadow panjang, naik besar shadow panjang. Sama bandingkan ketika naik di sini. Nih, dia mulai naik 6%, terus di sini naik 3%, hari ini naik 7%, solid-solid, dan saya rasa itu indikasinya bagus. Maksudnya gimana mas? Kok sepertinya ada potensi dia break 1700. Dan sebenarnya Medco ini kalau berhasil break yang 1700 targetnya jauh banget ya. Karena dia akan all time high ya setelah break yang 1700. Pertanyaannya bisa kemana? Ya kalau kita pakai bigger view sebenarnya ya jauh banget. Asli jauh banget kalau pakai bigger view. Cuma ya jangan sampai bias aja. Maksudnya kalau nggak sampai ke sana nggak mau di TP ya jangan yang kayak gitu ya. Tuh, ini kisi-kisi dari Medco lah ya. Dengan dia habis swing low ya. Ya minimal di mediannya dulu lah. Ini kan juga ada nilai tengahnya. Nah, di sini kan dia ada sebuah channel yang lebih kecil ya. Nah ini tuh minimal ke sini lah 2000 sekian ini. Ini kan swing low, swing high, swing low. Nah ini dia cari swing high-nya. Mungkin around 2800 kalau dia berhasil break 1700 alias berhasil all time high seperti itu. Atau kita tarik Fibo-nya aja dari atas sini 1705 sampai low-nya itu di 875. Nah, nih targetnya adalah 2200 sampai 2570 kalau dia berhasil break yang 1700. Seperti itu. So far so good, ini juga sudah lewat 0,618-nya. Tinggal kita tunggu ketika dia melewati 1700. Kalau tadi kita perhatikan dari VPVR-nya juga volumenya sudah mulai di bawah. Duh, kadang ya kalau baru banyak coret-coret gini kurang bersih ya kita lihatnya. Nah, kalau kita perhatikan dari volume swing-nya pun juga VPVR-nya juga sudah banyak di bawah. Artinya relatif resist tinggal sedikit lah kayak gitu. Tapi sebelum menuju ke sana tadi ada area kuat dari Medco yaitu dari sini ya, ini sekitar 1500. Sebenarnya saat ini pun dia juga udah kena area kuat. Ini area yang di respect sama Medco. Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini dia reject, gap down, nah ini juga sama. Jadi support, breakdown, jadi resist. Harusnya sih ya, harusnya besok ada potensi dia retrace dulu hari Senin. Either itu retrace atau either itu konsol, tapi itu menarik buat entry kalau belum punya barang. Tinggal kalau konsol kita perhatikan konsolnya apa, apakah penan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan retrace bisa cari buy on weakness ya. Di mana itu sekitar 1400-an kalau misalkan dikasih. Yang jelas ini masih oke kalau dilihat dari candlenya baru mau mulai jalan, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Support kalau area kuat masih di 1350 sampai 1325. Sedangkan tuh resist terdekat ini 1450, 1550, 1650 baru all time high seperti itu. Price action bagus, transaksi juga auto bagus. Kemarin memang sempat cukup lama di distribusi ya Medco ini. Cuman di bawah sudah mulai dikumpulin lagi dan ya kayaknya ini juga mau manggung. Tuh. Mengingat juga tensi politik mulai memanas ya, kalau teman-teman ngikuti beritanya US sama Venezuela dan lain sebagainya mau perang ya, pasti itu nanti akan jadi apa ya, katalis bagus buat komoditas lah.
komoditas dan lain sebagainya, minyak itu bakal jadi katalis yang bagus. Cuman ya sama, dalam perjalanannya tetap perlu dikawal dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Oke, mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.